Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 34. Pengantin baru. Mobil hitam yang dikendarai Bara kini berhenti di sebuah rumah yang tampak begitu besar dengan taman bunga di bagian halaman depannya. Alice memicingkan mata menatap rumah itu. Walau baru satu kali berkunjung ke tempat itu, Alice masih mengingat dengan jelas bentuk dan kondisi rumah itu. Rumah sudah direnovasi. Tanya wanita itu memastikan Alice sangat menyukai aneka bunga yang tumbuh di taman itu. Terlihat begitu cantik sesuai dengan seleranya. Apa kamu suka? Alice menoleh pada suaminya dan menganggukkan kepalanya pelan. Kedua sudut bibirnya tertarik ke atas, membentuk lengkungan tinggi hingga tulang pipi itu pun juga ikut terangkat. Tapi kenapa kita ke rumah ini? Apa karena kamu mau menunjukkan rumah yang sudah direnovasi ini? Tidak, tetapi kita akan pindah ke rumah ini. Rumah kita yang hanya ada kamu, aku, dan anak-anak kita. Bukannya kamu setuju untuk memulai semuanya dari awal? Jadi, kita akan tinggal di sini sekarang. Jelas, Bara. Lelaki itu keluar dari mobil dan memutari mobil untuk membukakan pintu untuk Alice. Bara membantu istrinya untuk keluar dengan begitu telaten. Sebagai seorang istri, Alice tak ingin protes. Baginya apapun yang dilakukan Bara saat ini pasti untuk kepentingan dan kebahagiaannya. Alice sedang memberikan kepercayaan pada pria itu untuk membahagiakannya. Lalu, bagaimana dengan Mama? Tanya Alice kembali. Ia menahan perut bagian bawahnya yang tiba-tiba terasa nyeri saat berjalan. Ia berjalan dengan sangat pelan dan tertatih. Aku berbicara baik-baik dengan Mama, dan alhamdulillah Mama bisa mengerti. Lagi pula rumah ini dengan rumah lama, jaraknya tidak terlalu jauh, masih satu kota. Bara melirik istrinya. Ia yang kasihan langsung meletakkan lengannya di antara kedua kaki Alice dan mengangkat wanita itu dalam gendongannya, membuat Alice tersentak kaget. Mas, turunkan aku, malu dilihat orang. Alice menutup wajahnya pada dada bidang Bara saat ujung matanya merangkap ada beberapa orang tetangga yang sedang berkumpul di luar. Tersenyum malu melihat apa yang suaminya lakukan. Biarin aja orang lihat, mereka kan memang punya mata. Aku hanya sedang membantu istriku. Apa salah? Bara cuek. Ia berjalan menggendong Alice masuk ke dalam rumah. Wah, mesra banget mereka, jadi iri, ujar wanita berdaster coklat. Tangannya yang asik memetik jambu air terhenti, karena matanya teralihkan, menatap tetangga baru yang terlihat begitu manis di matanya. Alah, namanya juga pengantin baru, Jeng, ya seperti itu. Nanti juga kalau sudah 10 tahun atau 15 tahun menikah, bakalan seperti kita-kita ini. Gabas dan hambar, gak ada rasa saking lamanya dicuekin. Celetuk si celana plisket merah marun, menimpali ucapan wanita berjilbab biru dongker. Ketiga wanita itu biasa berkumpul, ngerumpi ala-ala ibu komplek. Mereka bertiga sedang asik rujakan di bawah batang jambu sambil menikmati hembusan angin yang menerpa di cuaca matahari yang mulai menyengat. Siapa bilang pengantin baru? Mereka sudah punya anak umur 5 tahunan. Tadi aku kenalan dengannya, tampan, mirip banget sama papanya. Anaknya juga baik dan ramah, jadi iri melihatnya. Pasangan yang manis, ujar wanita berdasar itu kembali. Ia merupakan si pemilik rumah, wanita berumur 35 tahun, itu seorang penggemar drama Korea yang suaminya bekerja sebagai karyawan di perusahaan asing. Setelah perdebatan yang cukup hebat dengan Gisela tadi pagi, Gavin memilih untuk kembali pergi dengan alasan pekerjaan. Sementara Gisela yang masih merasakan sesak di dadanya memilih untuk duduk di depan meja rias, meratapi jalan hidup yang jauh dari keinginannya. Ucapan Alice tempo hari terus terbayang di kepalanya. Terkadang ia merasa iri, melihat betapa manis dan lembutnya Bara memperlakukan istrinya. Bodoh, kenapa aku harus meratapi hidupku seperti wanita yang menyedihkan? Aku cantik dan seksi, aku bisa mendapatkan lelaki manapun yang aku inginkan. Jika Gavin tak bisa menghargaiku, kenapa aku harus memikirkannya? Ujar Gisela bermonolog pada diri sendiri yang ada di depan cermin.
Gisela mengambil ponsel di tangannya, mengetik pesan pada seseorang. Setelah itu, ia beranjak menuju lemari untuk berganti pakaian dan memoles wajahnya. Ia berencana keluar rumah, pergi dengan seseorang untuk mengobati hatinya yang terluka. Tak sampai 15 menit, Gisela sampai pada sebuah hotel, tempat di mana ia janjian pada seseorang. Langkah kakinya terasa ringan, memasuki benda kotak besar yang akan mengangkatnya ke atas menuju lantai 12. Dinding lift memantulkan bayangan dirinya yang cantik dengan make up flawless yang menempel di wajah. Tampak begitu sensual dengan tank top ketat yang ditutupi blazer dengan bagian depan yang sedikit terbuka. Pintu lift pun terbuka. Ujung tumit yang tinggi itu beradu di lantai keramik hingga menimbulkan irama saat ia berjalan, melenggok menuju kamar nomor 1583. Pintu terketuk 3 kali. Dengan tangannya yang lentik, tak butuh waktu lama untuk pintu tersebut terbuka. Aku pikir kamu tak jadi datang, ucap lelaki yang tengah mengenakan bathrobe putih yang menutupi tubuh kekarnya. Gisela tersenyum begitu manis. Lelaki itu pun membuka pintu kamar untuk Gisela bisa masuk. Sudah lama, tanya Gisela berbahasa basi. Ia tak menjawab ucapan pria itu sebelumnya. Pria itu menutup kembali pintu dengan rapat dan kemudian berbalik memeluk Gisela dari belakang. Ia menciumi aroma tubuh wanita yang tengah ia rindukan saat ini. Aku kangen sama kamu, baby, seru lelaki itu dengan suaranya yang mulai serak. Aku juga, mas. Menjadi istri Gavin tak membuatku bahagia, jawab Gisela lembut. Ia memutar tubuhnya hingga posisinya saat ini berhadapan dengan lelaki yang membuatnya cadu itu. Bukankah itu keputusanmu hingga kamu meninggalkanku? Maaf, ini juga demi kita berdua, ujar Gisela dengan suaranya yang lirih. Lelaki berlesung pipi itu tersenyum melihat tatapan sayu wanita yang ada di hadapannya ini. Dion, lirih Gisela mulai tak tahan dengan apa yang dilakukan pemuda itu. Letupan hadir di dalam tubuhnya dan semakin memuncak hingga tak dapat ditahan lagi. Dion, kau membuatku gila. Mas, ayo berangkat. Gisela menghampiri suaminya yang sudah siap dengan setelan kemeja rapinya. Malam ini ada acara pernikahan rekan bisnisnya di sebuah hotel berbintang. Gavin menatap penampilan Gisela dari ujung kaki hingga ujung kepala. Bukannya terpukau, tetapi lelaki itu merasa jijik melihat make up tebal serta potongan bajunya yang sedikit rendah di bagian dada. Mas kok diam? Gisela tersipu malu. Ia yang salah paham mengira suaminya sedang terpesona dengan penampilannya malam ini. Kamu yakin akan memakai pakaian ini? Dari yang terlihat dengan jelas dan potongan samping yang begitu tinggi hingga setengah paha. Terus, lihat make upmu itu. Tebal sekali, seperti mau pergi ke sirkus, omel Gavin dengan tatapan merendahkan, melukai perasaan wanita itu. Apa yang salah dengan dandannya? Bukankah sejak dulu ia memang selalu berdandan seperti itu? Bahkan saat bertemu dengan Gavin pun, Gisela sudah biasa merias wajahnya dan mengenakan pakaian terbuka seperti itu. Kok kamu ngomong gitu sih, mas? Lalu aku harus bagaimana? Ganti baju dan riasanmu itu lo jadi lebih soft, buat dirimu anggun dan elegan. Dan satu lagi, jangan lama. Sambar Gavin cepat, ia tampak sudah tak sabaran. Dengan rasa kesal, Gisela membalikkan tubuhnya untuk kembali ke kamar dan mengganti riasan serta pakaian yang ia kenakan agar sesuai dengan keinginan suaminya. Gavin berdiri bersandar pada kap depan mobil. Ia menunggu dengan gelisah, sebari sesekali melirik jam yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Jarum pendek di sana sudah menunjukkan pukul 7:30. Lama banget, sebenarnya ia dandan atau operasi plastik. Hampir 1 jam aku menunggu di sini. Seharusnya dari jam 6:30 tadi sudah berangkat. Kini masih saja di rumah. Gerutu Gavin seorang diri. Rahangnya kini mulai mengetat dengan raut wajah yang begitu masam. Gisela yang ditunggu pun akhirnya muncul kembali. Wanita itu keluar dengan make up soft seperti yang Gavin perintahkan, membuat wajahnya tampak pucat. Dipadu dress hitam sepanjang lutut dengan bagian dada yang tertutup dengan brokat tanpa puring.
Sebenarnya gaun itu melekat indah di tubuh wanita itu, hanya saja tak membuat Gavin puas. Pria itu seperti sedang membandingkan istrinya dengan wanita lain yang ada dalam pikirannya. Bagaimana mas? Tanya Gisela berharap apa yang ia lakukan ini sudah sesuai dengan selera suaminya. Sudah membuatku menunggu lama, tapi hasilnya tetap saja hasilnya sama, menyedihkan. Ucap Gavin sembari berlaru pergi, masuk ke dalam mobil, mengabaikan istrinya begitu saja. Tangan Gisela terkepal erat, bukannya mendapat pujian dari hasil kerja kerasnya untuk menyenangkan hati suaminya. Ia justru dihina kembali. Saat seorang suami tak menganggap istrinya menarik lagi, bukan berarti sang istri itu benar-benar jelek. Tetapi tabir di matanya tertutup dengan keindahan sosok wanita lain. Hingga apapun yang istrinya lakukan untuk memuaskan matanya hanya akan menjadi perbandingan saja. Gavin menekan klakson mobil kuat serta sedikit lama, hingga bunyinya melengking dan panjang. Cukup mengagetkan Gisela yang kini tengah kecewa. Berani-beraninya kamu menghinaku, Mas. Awas saja nanti, setelah semua rencanaku tercapai, aku akan buat kamu nangis darah. Geram Gisela di dalam hatinya. Dengan langkah kasar, wanita itu memilih menyusul suaminya untuk masuk ke dalam mobil. Walau marah dan ingin sekali mencakar dan menjambak Gavin. Tetapi sekuat tenaga Gisela menahannya. Andai tidak karena sesuatu hal, mungkin Gisela akan lebih memilih untuk pergi mendatangi Dion. Alice menggandeng lengan suaminya dengan mesra, memasuki gedung lobi hotel yang mewah. Senyum terukir di wajahnya, senada dengan wajah Bara yang tampak begitu tampan. Mereka berdua seperti pasangan yang sangat serasi. Aura wajah lelaki itu malam ini begitu ceria, terpancar dari binar matanya. Pria itu saat ini sedang berada di atas awan, merasa menjadi pria yang paling beruntung, karena bersanding dengan pujaan hatinya, yang kini menjadi istri serta ibu dari anaknya. Kebahagiaan yang tak dapat Bara gambarkan dengan kata-kata. Beberapa waktu Bara sempat tak berkedip saat istrinya turun mengenakan gaun merah marun dengan model lengan yang terlampir di kedua sisi lengan, seperti model Sabrina. Entah kenapa akhir-akhir ini wanita itu begitu kerap memakai pakaian yang memamerkan bau putih mulus, serta tulang selangkainya yang menonjol. Make up flawless yang bermain di area mata mempertegas pinggai mata lentiknya, hingga membuat mata itu tampak lebih besar dan tajam. Rambut yang disanggul ke atas menyisakan seuntai rambut yang dibuat keriting. Di sisi kiri dan kanan dekat telinga, semakin mempertegas leher putih dan jenjangnya. Alice begitu pintar memilih pakaian yang dapat menonjolkan bagian-bagian tubuhnya, yang memang harus ia tonjolkan untuk menunjang penampilannya, agar tampak begitu sempurna. Semua mata yang hadir terfokus padanya. Kehadirannya begitu mencuri perhatian banyak orang. Tak terkecuali Gavin yang duduk hanya berdua dengan istrinya, terdiam dengan gelas anggur di tangannya. Gavin menatap Alice dengan mata yang membulat, serta mulut setengah terbuka. Ia bereaksi takjub, serta kagum dengan kecantikan mantan istri yang tak ia anggap dulu. Ia mencuri pandang mengamati penampilan Alice dengan terperinci, sembari merutuki kebodohan yang telah menyanyiakan batu permata yang indah. Gavin tak menyangka batu yang ia buang itu hanya perlu sedikit dipoles, maka menjadi batu yang sangat indah. Seperti saat ini, sangat menarik dan mempesona. Jiwa kelelakiannya meronta-ronta melihat penampilan Alice malam ini. Gisela mendelik dengan wajah yang berubah masam seketika. Tidak menutupi rasa tak suka di hatinya melihat kedatangan Alice ke acara itu. Ditambah tatapan mata suaminya yang begitu memuja, membuat hatinya begitu panas. Bara mengajak istrinya menuju meja yang ada di tengah, tempat di mana para klien serta teman yang ia kenal sedang duduk santai, di sana sambil berbincang. Sepertinya aku perlu ke dokter mata habis acara ini. Aku melihat seorang bara apsara datang menggandeng seorang wanita. Seru seorang pria hitam manis yang mengenakan jas hitam itu. Matamu masih bagus, Felix. Ia memang menggandeng seorang wanita yang sangat cantik. Entah kebaikan apa yang sudah ia lakukan, hingga bisa membawa seorang bidadari yang cantik jelita seperti ini.
Puji lelaki yang ada di sebelah lelaki tadi. Senyum yang menawan tersungging di bibir Alice mendengar kasak kusuk pujian dari mereka yang membuat kupingnya sedikit memanas. Bara menarik kursi untuk Alice bersebelahan dengan wanita yang menjadi istri dari Daka, agar Alice bisa menjauh dari ketiga pria itu. Ia mendengkus, kesal mendengar pujian para temannya yang terdengar sedikit menggoda. Walau ia tak memungkiri jika di matanya istrinya memang menjadi wanita paling cantik di tempat ini. Bara, kenapa wanita secantik ini tidak kamu kenalkan pada kami? Sepupu mana lagi yang kamu bawa untuk menemanimu malam ini? Atau kalian berdua hanya teman? Tebak Liam. Lelaki berambut pirang itu sangat berharap jika tebakannya kali ini benar. Tidak lupa ia mengedipkan mata pada Alice. Sudah menjadi tabiat dan watak Liam jika ia tak akan melewatkan wanita cantik di hadapannya. Bara melirik Liam, ingin memukul kepala temannya tersebut yang ia anggap tidak sopan dan lancang menggoda istrinya. Jaga sikap dan pandanganmu, ya istriku. Bara merangkul pinggang Alice agar wanita itu bisa lebih merapat padanya. Bara menunjukkan sikap posesif yang ia miliki dan tak pernah ia tunjukkan pada orang lain. Seketika semua yang ada di meja itu terdiam dengan pandangan yang tak percaya dan penuh tanda tanya. Bersambung.